Terus. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ini kaum muda taat dengar-dengaran hari ini. Jangan berbuat dosa. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Hidup dalam tangan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Terus. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah dengan percuma. Bagaimana yang lain nyontek saya tidak harus berjuang. Apa percuma Enggak percuma. Tidak percuma. Mungkin yang sudah bekerja mungkin menjadi sales mungkin yang lain jual barang palsu mengaku barang asli saya. Bagaimana barang asli harganya mahal Apa harus mengaku juga barang palsu jadi asli? Jangan. Wah, sia-sia nanti saya Enggak. Dengar. Aku berkata, aku telah bersusah-susah terus. Dan telah menghabiskan kesempatanku dengan sia-sia. Terus. Dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan. Dan upahku pada Allahku. Ini hasil pertama. Kalau kita taat, mengagungkan Tuhan, hidup dalam tangan Tuhan. Nomor satu, hak dan upah kita ada di dalam tangan Tuhan. Artinya Tuhan menjamin. Menjamin kehidupan kita, menjamin pemeliharaan kehidupan kita mulai sekarang masa yang akan datang sampai selama-lamanya. Tuhan jamin hak dan upahku ada di tangan Tuhan. Hak dan upahku ada di tangan Tuhan. Artinya tangan Tuhan yang menjamin pemeliharaan hidup kita. Mulai sekarang, masa depan, masa yang akan datang sampai selama-lamanya. Tuhan yang jamin. Biar dunia ini hancur. Seperti zaman Nuh tetap dijamin. Semua mati, Nuh tetap dijamin. Kita juga nanti sulit dunia ini. Sulit, lebih sulit lagi. Tapi Tuhan yang jamin. Kalau kita taat, kita memuliakan, mengagungkan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Yang sekolah, lagi sekolah sekarang, pemeliharaan dalam sekolah. Nilai-nilai Tuhan mampu. Kalau kita taat dengar-dengar. Kalau kita memuliakan, mengagungkan Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kita. Saya sekali lagi bertemu anaknya di Jalan WR Supratman. Saya bahagia. Dia datang di Surabaya. Kemudian masuk di gereja. Saya, kamu ya dulu. Dia bersaksi dulu masuk gereja sini. Dia sangat mengolok. Firman lama. Bodoh semua. Setelah saya terangkan 3 macam ibadah. Langsung dia, anak di SMA depan. Bodoh semua orang sini. Dibodohi omnya. Suruh ke gereja terus supaya kolektornya banyak omnya. Saya tidak pakai uang kolektor. Ya. Semua saya persembahkan untuk gereja ini. Ya. Tidak pakai. Supaya omnya kaya, kita miskin-miskin. Begitu. Tapi begitu dia masuk hari Sabtu. Kena firman, Minggu dia masuk, Selasa masuk, Kamis masuk. Tadinya dia orang nyontek, paling tukang nyontek. Akhirnya dia tidak nyontek dan bisa ranking 1 paralel. Pernah ranking 1 paralel. Dia menulis surat pada saya. Memang betul kata Bapak Gembala, Tuhan tidak menipu kita. Sekarang saya bersaksi, Tuhan tidak menipu saya. Tadinya dia mencela setengah mati. Mencela. Firmannya lama, 3 macam ibadah, dibodohi semua orang di sini, marah-marah. Tapi Tuhan tolong dia. Tuhan tolong. Keagungan Tuhan, hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Saudara percaya? Hak upah kita ada di tangan Tuhan. 1. Kedua, mari Yesaya 48. Kalau taat hidup dalam tangan Tuhan, hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Tuhan mampu menjamin pemeliharaan hidup sekarang. Sebagai pelajar yang sudah bekerja, Tuhan mampu. Masa depan sampai kekal selama-lamanya. Ada di tangan Tuhan. Sebagai contoh Om dulu harus tinggalkan ijazah kerjaan. Tinggal. Waktu itu orang tua bangkrut. Gak ada sponsornya Masuk di sekolah Alkitab, di lembaga pendidikan. Sampai gak makan, gak minum. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Gak makan, gak minum, tapi masih hidup. Sampai sekarang. Dipelihara sampai sekarang. Lalu ini hak dan upah di tangan Tuhan. Tidak pernah menipu kita. Kedua, Yesaya 48. Kitab Nabi Yesaya 48
ayat yang ke-17. Mari, atasnya itu. Tadi, mari, 17 ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang lebih faedah. Yang menuntun mengajar, firman pengajaran. Terus, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, engkau memperhatikan, menikmati firman pengajaran tadi yang keras, terus, dan mempraktekkan, terus, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Terus, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini yang kedua hasilnya. Tuhan mampu memberikan damai sejahtera, kebahagiaan kepada kita, dan keindahan masa depan yang indah kepada kita. Ini sumbernya damai, taat, mengagungkan Tuhan. Tuhan mampu memberikan damai sejahtera, kebahagiaan kepada kita, serta masa depan yang indah kepada kita semua. Ada di dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan. Saja, ayo sungguh-sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Taat dengarnya. Jangan yang dosa yang kita sukai, yang firman tidak kita sukai, jangan. Jangan olok-olok hal-hal yang rohani, ibadah, firman, jangan diolok. Ayo sungguh-sungguh. Nikmati sungguh-sungguh. Praktekkan firman. Hidup di dalam tangan Tuhan. Hak dan upah di tangan Tuhan. Tuhan memberikan damai, bahagia, masa depan yang indah. Terakhir 1 Petrus 1 yang ketiga ayat 22. 1 Petrus 1 ayat. Tuhan menyucikan. Kalau taat kita hidup suci sampai sempurna seperti Tuhan. Mari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taat kepada firman pengajaran yang benar. Hidup dalam tangan Tuhan. Kita hidup suci terus, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, inilah hasil ketiga. Kita hidup suci. Kita mengalami penyucian dari dosa-dosa. Sehingga kita hidup suci dan bisa saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Nah, suci baru kasih. Kalau dosa bukan kasih, gombal itu. Suci baru bisa mengasihi dengan tulus itu. Mulai pertemanan, berteman, kalau kita disucikan, bertemannya tulus, tidak munafik. Mengasihi teman dengan tulus. Berpacaran, lebih meningkat dari pertemanan, berpacaran, dari sekian teman. Kalau saudara sudah waktunya, dari sekian teman dipilih satu, kan begitu ya? Dan berteman banyak, dari sekian dipilih satu, berpacaran namanya. Jangan berpacaran 5, ini semua, gak suci itu. Dari sekian berteman, sekarang berteman, masa SMA, berteman yang banyak. Berteman, tapi dalam kesucian juga. Kalau suci, bertemannya, kasihnya kasih yang tulus. Tidak aneh-aneh, tulus. Sesudah itu kalau sudah berkat Tuhan, memang sudah waktunya boleh berpacaran, pilih satu, tapi tetap suci. Suci baru mengasihi pacarnya dengan kasih tulus, ikhlas. Tapi kalau minta yang najis-najis, aku mengasihimu, minta yang najis saya, gombal. Itu saja. Apa kalau bahasa Jawa, gombal mukio. Itu jangan mau. Suci baru itu kasih yang tulus. Kalau sudah minta yang aneh-aneh, yang najis, itu kasih gombal. Tidak baik itu. Ya, suci. Terus, disucikan terus kita. Sampai satu waktu, sempurna. Jika Yesus datang kedua kali, kita tidak bercela. Terus suci, disucikan lagi. Dosa A hilang, dosa B hilang, dosa C hilang. Terus, sampai dosa Z hilang. Tidak ada dosa lagi. Kalau dosa itu banyaknya A, B, C, D, E sampai Z. Dosa A suci, kasihnya makin besar. Dosa B sucikan, makin besar. Dosa C buang, D, E, terus. Sampai Z, tidak ada dosa lagi. Saat Yesus datang kedua kali, kita sudah sempurna. Tidak bercacat celah. Sempurna seperti Yesus. Dan kita mengasihi sesama seperti diri sendiri. Masuk dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Tidak ada musuh lagi. Kasih sempurna. Saat Yesus datang kedua kali,
Kita tidak bertata celah, sempurna sehingga kasih kita juga sempurna. Kita masuk dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita, untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita di awan-awan permai bersama Dia, selamanya bersama Dia. Ayo, malam ini sederhana. Dulu mengolok, ngejek Yesus. Nanti akhir zaman mengejek firman tentang kedatangan Yesus. Firman yang tajam, yang menunjuk apa itu firman. Sebab hatinya tidak baik seperti itu. Tapi lewat baptisan air bisa ada hati nurani yang baik. Taat dengar-dengaran, nikmati firman, taat dengar-dengaran pada firman, mengagungkan Tuhan. Kita hidup dalam tangan Tuhan, memuliakan Tuhan di mana saja. Kita hidup dalam Tuhan yang hak upah kita di tangan Tuhan. Tuhan beri damai, kebahagiaan, masa depan yang indah. Tuhan sucikan kita sampai sempurna. Masuk satu kesatuan tubuh yang sempurna. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian pada malam hari. (144) pesalu, skornya saja, tangannya selalu diulurnya. Mari tangan Tuhan, kalau kita taat, mengagungkan Tuhan, mengulurkan tangan sama Tuhan, Tuhan juga akan mengulurkan tangan kepada kita semua. Tangannya selalu diulurnya, apapun keadaan kita malam ini. Haleluya. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah, yang bersama Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya putri. Tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah, biar pujana Yesus Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan itu yang paling aman hari-hari ini. Kasih-Nya, Dia sanggup menjamin kita, membahagiakan, memberi masa depan. Tangannya selalu diulurnya. Dia sanggup menolong kita yang gagal dan lain-lain. Tuhan tolong kita. Susah, biar ku sama Yesus Tuhanku. Haleluya. Agar sinar kasih-Nya putri. Denganku tundukkan kepala semua. Banyak kesulitan, kegagalan dan lain-lain. Letakkan hidup dalam tangan Tuhan. Taat dengar-dengaran, mengagungkan Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan, ada pertolongan, pengangkatan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Denganku sekali lagi. Haleluya. Saya tidak panggil maju malam ini, tapi semua tutup mata, tundukkan kepala. Jika ada saudara yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan, saya mau hidup dalam tangan-Mu. Saya tidak bisa apa-apa. Yang sudah berhasil jangan sombong, bisa jatuh. Yang gagal jangan putus asa, Tuhan akan tolong. Yang merasa butuh tangan Tuhan